Akhirnya HRS sudah ngaku sendiri bahwa dia tidak pantas disebut sebagai imam besar. Tetapi PA 212 malah mengatakan demikian. Jaksa menyampaikan jika Rizik selalu menyampaikan kata-kata yang tidak sehat dan emosional. Jaksa penuntut umum juga menilai Rizik sembarangan menuduh lewat pledoi pada persidangan 10 Juni kemarin. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, sangat jahat dan juga meresahkan. Jaksa penuntut umum juga menyebut jika kalimat seperti itu tidak etis diucapkan oleh tokoh agama. Lalu JPU pun menyebut gelar imam besar HRS hanya isapan jempol belaka. Tetapi HRS tidak menyangkalnya. Malah dia mengaku tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai imam besar karena dia tidak pantas disebut sebagai imam besar. Tetapi PA 212 tidak terima dengan jaksa penuntut umum yang menyebut bahwa imam besar Rizik Syihab hanya isapan jempol belaka. Malah Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif memperingatkan jaksa penuntut umum agar tak menyulut api amarah, khususnya simpatisan HRS. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rizik sudah ngaku sendiri, PA 212 justru nggak terima, mau murtad. Rizik Syihab angkat bicara terkait sebutan nama imam besar. Dia mengaku tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai imam besar karena dia merasa tidak pantas disebut imam besar. JPU yang terhormat, ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar, apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar, karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki, sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar, kata HRS pada Kamis 17 Juni 2021. Menurutnya, sebutan imam besar itu datang dari umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Dia menilai sebutan imam besar adalah tanda cinta pendukungnya. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah Ramzul Mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, katanya. Pernyataan ini disampaikan jaksa saat membacakan replik. Jaksa menyampaikan Rizik acap kali menyampaikan kata-kata yang tidak sehat dan emosional. Jaksa juga menilai Rizik sembarangan menuding lewat pledoi pada persidangan 10 Juni kemarin. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan. Sebagaimana dalam pledoi, kebodohan dan kedunguan serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki, sebagaimana pada pledoi, kata jaksa saat itu. Kalimat-kalimat tidak etis dinilai jaksa tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama, tapi Rizik didengarkan bergelar imam besar. Tepat disinilah jaksa menilai gelar itu cuma bohong. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan, tokoh dan berilmu, ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka, tutur jaksa. Diketahui Ketua Presidium Persaudaraan Alumni atau PA 212 Selamat Ma'arif memperingatkan jaksa penuntut umum agar tak menyulut api amarah umat Islam, khususnya simpatisan HRS. Peringatan ini sebagai respon dari pernyataan jaksa yang menyebut gelar imam besar terhadap Rizik hanya isapan jempol belaka. Saya meminta kepada semua pihak untuk tidak memancing-mancing
bahkan menyulut api kepada umat Islam, khususnya pecinta HRS alumni PA 212. Ujar Slamet saat dihubungi Tempo pada Jumat 18 Juni 2021. Slamet menyampaikan, pihaknya saat ini berusaha menjaga situasi agar kondusif, tidak gaduh. Namun pernyataan jaksa tersebut justru memancing kemarahan simpatisan Rizik. Apalagi Slamet mengklaim gelar imam besar dinobatkan kepada Rizik setelah PA 212 menggelar kongres pertama pada tahun 2017 yang lalu, sehingga gelar tersebut diberikan oleh para simpatisan bukan atas kemauan HRS sendiri. Slamet mengatakan pihaknya sampai saat ini tidak pernah menginstruksikan agar anggota PA 212 menggelar demo di depan PN Jakarta Timur. Tapi kami juga tidak bisa melarang kepada umat untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada ulama HRS dan kawan-kawan saat sidang berlangsung. Saya hanya menghimbau kepada siapapun di situasi pandemi ini masih tinggi untuk selalu menjaga protokol kesehatan, ujar Slamet. Dalam sidang pembacaan duplik kemarin, HRS mengaku khawatir masa akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang vonis perkara dugaan penyebaran berita bohong di RS Umi Bogor, Jawa Barat. Kedatangan masa itu disebut bisa terjadi karena jaksa penuntut umum JPU dituding telah menghina umat Islam. Kalimat yang dimaksud Rizik sebagai hinaan adalah ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Kalimat itu disampaikan jaksa saat membacakan pembukaan replik. Saya lebih khawatir kalau hinaan JPU itu akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini yang menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu putusan pada hari Kamis 24 Juni 2021 mendatang, kata Rizik. Rizik mengaku tak bisa membayangkan jika masa yang sebelumnya menyambut kepulangannya di Bandara Soekarno-Hatta terprovokasi oleh tantangan jaksa itu. Mereka, kata Rizik, mungkin akan berbondong-bondong mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan JPU sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka, maka saya tidak bisa membayangkan lagi, kata HRS. Ex-pentolan FPI, HRS, menyadari dirinya belum pantas mendapatkan gelar sebagai imam besar. Namun dia mengaku gelar imam besar itu berangkat dari kecintaannya pengikutnya. Pernyataan itu diungkap Rizik saat membacakan duplik atau tanggapan tergugat terhadap replik dari jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan perkara tes usap RS Umi Bogor yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Rizik mengatakan sebagai manusia biasa dirinya menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang dibuat sehingga merasa tidak pantas disebut sebagai imam besar. Saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki, sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar, kata HRS. Menurut Rizik, sebutan imam besar datang dari para simpatisan yang mengagumi dan mencintai sosoknya sebagai ulama. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, ujar Rizik. Sebelumnya pada sidang pembacaan replik pada Senin 14 Juni, jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa Rizik Syihab kerap mengucapkan kata-kata yang emosional dan tak pantas. Jaksa menilai kalimat tak pantas itu sangat disayangkan diucapkan oleh seorang tokoh agama yang disebut sebagai imam besar. Jaksa pun menyebut dalam replik bahwa gelar imam besar Rizik Syihab hanya usapan jempol belaka. Rizik Syihab dituntut oleh JPU pidana 6 tahun penjara atas kasus tes usap RS Umi Bogor. JPU mengatakan Rizik Syihab bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang 1946 tentang peraturan hukum pidana.